Kita akan Silakan. oke, jadi yang akan coba saya sharing hari ini adalah apa yang dimaksud dengan e-drill. Sebetulnya mungkin, sedikit banyak dari kita sudah ada yang pernah dengar kata drilling mungkin ya, atau belajar bahasa dengan model drill. Mungkin ada yang dulu di kampus misalnya, atau mungkin di kursusan juga ada menggunakan model drilling sebetulnya. Tetapi, bagaimana sih sebetulnya efektivitas model drill ini untuk sebagai sebuah strategi pembelajaran untuk kita bisa lolos di JLPT itu sebetulnya seperti apa? Nah, kalau kita, lihat secara secara umum ya sebetulnya banyak sekali sebetulnya metode-metode yang sering dipergunakan oleh sebagian orang untuk bisa lolos JLPT. Ada yang kadang-kadang sistem SKS, sistem kebut semalam. Jadi malam sebelum JLPT habis-habisan untuk belajar gitu kan. Dan biasanya setelah misalnya tercapai nih lulus N2, N1 gitu, setelah lulus udah hilang semua, kelupaan semuanya dan itu sering kali terjadi yang seperti itu. Ada Saya Kak. beberapa ada beberapa mahasiswa yang kadang-kadang mengeluhkan, dan saya setelah lulus JLPTN 1 kok saya tetap aja ya kemampuan bahasa Jepang gini-gini aja sebetulnya gitu. Nah di situ ada yang model seperti itu. Ada juga yang rajin nih mahasiswa atau pelajar yang rajin dia belajar terus tiap hari dan sebagainya. Lolos sih sebetulnya JLPT tetapi yang jadi masalah dia nggak ngerti apa yang dia pergunakan ketika dia, misalnya mengerjakan soal dan sebagainya. Misalnya GOI yang ini nih sebetulnya dipakainya ketika kapan, atau ketika dalam konteks apa, itu nggak jelas jadinya. Nah ini yang jadi kendala. Nah kendalanya kenapa? Dia lulus N2 misalnya atau lulus N3 misalnya, tapi begitu dicoba di apa namanya, secara nyata, maka bahasa Jepangnya kemampuannya drop langsung. Jadi seolah-olah antara hasil JLPT dengan hasil ketika misalnya dicoba kaiwannya nih misalnya, kok kelihatan banget gapnya besar sekali gitu. Nah ini yang kadang-kadang juga jadi masalah dan banyak sekali metode-metode yang sebetulnya, dipakai oleh sebagian teman-teman untuk lulus JLPT sebetulnya, tetapi ada plus minusnya lah sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di internet sebetulnya pembahasan yang mirip-mirip seperti itu tuh banyak sekali. Dan yang menarik pernah suatu kali saya coba cek di Quora lah, saya cari-cari di Quora gimana sih teman-teman belajar lulus JLPT misalnya N3 lah misalnya. Ternyata hampir seluruh, responden atau seluruh kontributor di Quora yang memang mereka lulus JLPT dan sebagainya, mereka mengatakan yang paling utama itu sebetulnya mengatur jadwal. Jadi nggak bisa SKS, makanya tadi efek SKS, setelah ujian kemudian lupa itu real sekali berarti, karena memang itu bukan metode belajar yang efektif sebetulnya. Nah ada saran, atur jadwal belajar itu yang sebetulnya yang paling penting sebetulnya. Dan ini nggak hanya respon dari si orang ini saja sebetulnya, hampir keseluruhan responden di Quora pada waktu itu, mereka mengatakan paling tidak kita menyisakan waktu 30 menit deh minimal dalam satu hari. Sehingga nanti akumulasi ketika nanti satu pekan kita akan dapat sekian lama, nanti sekian banyak latihan dan sebagainya. Sehingga akan sangat efektif dan lebih nempel nantinya. Nah, berarti ada sebuah saran yang sebetulnya terasa oleh semua orang ya, yaitu kita harus belajar secara konsisten. Itu tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat di tips-tips yang lain misalnya di lembaga-lembaga kursus yang lain misalnya ada sngcs.ac.jp, mereka salah satu lembaga pelatihan JLPT sebetulnya secara online juga. Mereka memberikan 10 tips bagaimana sih cara belajar supaya bisa lolos JLPT misalnya. Yang pertama itu jelas dia sama, organize your study routine. Jadi pembelajaran secara rutin itu sangat penting sekali sebetulnya. Jadi nggak ada yang simsalabim satu malam dia kayak misalnya dapat jin tahu-tahu bisa ngerti, bisa ngerjain soal JLPT besok gitu, itu akan sangat mustahil deh kayaknya. Jadi kalau yang males-malesan nih, nggak belajar setiap hari rutin sedikit-sedikit itu agak deg-degan nih kalau baca kayak gini nih. Karena betul, jadi banyak sekali saran yang diberikan oleh baik itu ahli dari sisi akademik maupun dari praktisi orang yang memang mereka mengalami atau mengikuti JLPT berulang-ulang. Yang paling pertama itu rutinnya. Kemudian ada saran yang lain yang menarik juga. Cari model-model atau cari pembelajaran dengan sistem ujian yang mirip. Artinya
kita belajar atau melatih diri mengerjakan soal dengan kecepatan yang sama, gitu. Kebetulan kemarin Desember saya ikut lagi JLPT untuk ngetes lah kemampuan kemampuan yang sekarang seperti apa gitu ya. Eee, saya yang paling kaget itu ketika Cokai kemarin itu, waktu yang saya butuhkan untuk mendengarkan jadi persis waktu untuk mengerjakan soal. Jadi hampir tidak ada jeda, hampir nggak ada jeda. Jadi kalau dulu-dulu kita masih ada jedanya, artinya saya masih bisa berpikir dalam waktu 3 menitan, 2 menitan setelah mendengarkan Cokai untuk meriksa, mengingat lagi apa tadi yang disampaikan di Cokai. Tapi ternyata sekarang langsung. Jadi mau nggak mau kita harus dengar, ingat dan sebagainya. Itu langsung kita jawab. Berarti kan kalau tidak terlatih, begitu dengar Cokainya pertama kali, deg-degan dia, bingung, kebingungan pertama kali. Ini yang sangat sangat terasa sekali. Nah, kemudian selain kita latihan tadi supaya supaya nggak gugup dan sebagainya, kemudian kita harus belajar dengan metode yang benar nih, yang real. Artinya bagaimana sih strategi pembelajaran yang benar, kemudian juga mendapatkan support dari guru atau dari mentor yang memang dia bisa memberikan konsultasi secara private. Artinya lebih lebih apa ya, personal gitu ya. Jadi mengenali orang-orang yang oh kamu tuh mampunya belajarnya bagusnya dicek di sini deh, atau misalnya kamu digosok lagi, dibaguskan lagi di sisi ininya dan sebagainya. Sehingga masing-masing pembelajar itu tadi akan ketahuan profil belajarnya seperti apa. Nah, cuma masalahnya nih yang cocok dengan model seperti ini nih agak jarang kalau kursusan bahasa Jepang. Apalagi yang secara online ya, kadang-kadang sulit sekali. Ini yang jadi kendala. Kadang-kadang kalau misalnya dari sisi studi atau pembelajaran, metode pembelajaran yang bagus, kemudian dia itu bisa memberikan support secara private, bagus. Tetapi ketika di organize your study rutinnya ini agak jadi problem. Kenapa? Tadi kan setiap hari paling nggak 30 menit nih harus harus apa tuh namanya belajar. Nah, kadang-kadang kursusan juga kita nggak sempat ngirimin nih soal ujian 30 menitan, dikoreksi dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang jomplang antara satu sisi dengan sisi yang lain, gitu. Nah, sehingga eee, kalau misalnya kita mencoba, oke deh kalau misalnya kita mau secara rutin nih, kita pakai aplikasi gitu kan. Kan sekarang banyak sekali tuh aplikasi-aplikasi, pembelajaran bahasa Jepang terutama yang JLPT. Ternyata ada sebuah studi tahun 2016 lalu, terkait dengan, aplikasi-aplikasi yang dipergunakan untuk belajar JLPT dan juga bahasa-bahasa yang lainnya. Mereka mengatakan hasilnya itu setelah diteliti, yang paling menjadi kelemahan dari aplikasi tersebut adalah nggak efektif, ya. Kenapa? Karena isinya adalah soal dan jawaban, tanpa ada penjelasan secara konteksnya gimana. Secara konteks konteks penggunaan kata, konteks tata bahasanya, konteks kanjinya dan sebagainya itu akan sangat sulit sekali dipahami. Nah, ini yang jadi masalah besar nih. Berarti kalau kita simpulkan, sulit dong sebetulnya kita mencari pembelajaran bahasa Jepang untuk persiapan JLPT yang sangat efektif, sebetulnya agak sulit. Selain kalau kita misalnya nih, kita tinggal di Jepang selama 10 tahun gitu. Itu secara natural sih kita paham-paham aja bisa jadi. Tetapi kalau kita berada di Indonesia misalnya yang notabene kita tidak menggunakan bahasa Jepang secara setiap hari, maka kita butuh sebuah sarana di situ. Nah, disitulah kita mencoba mengatasi, mencari solusi dari pembelajaran ini tadi. Nah, kalau kita akumulasikan pembelajaran permasalahan yang terjadi pada pembelajaran bahasa Jepang untuk persiapan JLPT itu adalah pertama, sulit konsisten. Kadang-kadang kalau kita jujur nih misalnya nih, kita jujur hari ini pas lagi semangat nih habis lihat postingan siapa, "Wih, JLPT begini," dan sebagainya, semangat banget nih kita belajarnya. Tapi begitu besok kita lagi, apa ya namanya, kebentur satu soal kita nggak paham isinya apa, biasanya ngedrop. Soal JLPT-nya ditinggal aja deh. Dan nanti baru baru semangat lagi misalnya 3 hari, 4 hari kemudian gitu kan. Nah, ini kan akhirnya nggak konsisten nih. Padahal tadi konsistensi itu sangat penting sekali ketika belajar CLPT, walaupun 30 menit selama 1 hari sekalipun, gitu kan. Yang kedua, itu ya udah deh kita coba mandiri 30 menitan sehari tapi latihan JLPT.
soal-soalnya dikerjain sendirian nih. Nah ini juga nggak efektif, ya nggak efektif. Kenapa? Nggak ada mentornya untuk konsultasi. Masa misalnya kita bilang ke siapa, misalnya saya bisa dong temenin 30 menitan belajar gitu kan, otomatis sesinya bilangnya, saya nggak ada waktu buat kamu gitu kan, bisa-bisa seperti itu. Nah ini tentunya jadi masalah lagi bakalan. Nah, yang ketiga, kalau kita akumulasikan permasalahan-permasalahan itu adalah aplikasi-aplikasi nih, misalnya kita pakai yang gratisan, itu malah juga nggak efektif. Kenapa? Jawabannya nggak kontekstual. Artinya kita nggak ngerti kenapa jawaban itu dipilih dan pada kondisi apa kita bisa menggunakan jawaban seperti itu. Sehingga masalahnya, sorry ya, hujan deras soalnya di sini. Jadi yang jadi permasalahan ketika JLPT di Hongba-nya soalnya diubah, ya, soalnya diubah, padahal jawabannya mirip. Kita jadi nggak ngerti, karena kita nggak tahu konteksnya. Kita hafalnya soal dan jawaban gitu kan. Lalu solusinya apa sih? Ketika saya coba ngobrol-ngobrol sama teman-teman sesama peneliti, kemudian dosen gitu kan, solusinya apa sih? Ada solusinya Pak, apa itu? Joki aja deh, masuk JLPT jokian. Nggak mungkin JLPT joki, sudah nggak mungkin. Gitu kan. Berarti kita butuh sebuah media untuk bisa menjembatani antara pembelajar dengan guru dan juga menjadi sarana untuk belajar secara konsisten. Ini kan sebetulnya masalahnya. Akhirnya kita mencoba mengembangkan sebuah model pembelajaran yang disebut dengan e-drilling. I-nya itu sebetulnya dari digital sebetulnya ya. Dengan e-drilling itu maksudnya kita berlatih secara konsisten, teratur melalui digital, sarana digital. Nah ini kita masih dalam tahap pengembangan juga, tetapi alhamdulillah kita sudah bisa berjalan. Kita membuat sebuah lembaga yang namanya kursus JLPT dan kedepannya ini akan sedikit berubah namanya jadi kursus jlpt.id nantinya kita harapkan karena kita sedang mencoba membeli domainnya. Kemudian di kursus JLPT ini kita akan mengirimkan soal latihan JLPT 3 kali sehari, di mana 1 kali pengiriman itu ada 4 soal sehingga total sehari 12 soal. Ini kita perhitungkan 1 kali pengiriman akan bisa dikerjakan selama kurang lebih 10 menit. Ya. Sehingga kalau dikerjakan tiga kali pengiriman itu semuanya dikerjakan dengan baik, 30 menit itu tercapai. Nah, kita coba seperti itu, kita akan kirimkan di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Nah, ini akan kita langsungkan selama 1 bulan. Jadi paket kursusnya, kita belajarnya itu selama 1 bulan nih. Setelah 1 bulan kita kirimkan terus sehingga total pembelajaran nanti adalah 360 soal kita akan pelajari. Berarti kalau soal JLPT kan 180. Nah, kalau kita berarti selama 1 bulan kita 2 kali ujian JLPT. Ini setidaknya akan menjadi sarana untuk supaya kita siap secara mental lihat soal bentuk apapun sebetulnya. Itu yang pertama. Nah, setelah dari kursus JLPT mengirimkan soal, nanti peserta kita bagikan ada sarana yaitu lembar jawab elektronik yang kita bagikan. Di situ peserta bisa menjawab dan mencatat. Jadi jawab aja di situ, dijawab di situ, nanti dicatat. Kalau misalnya ada permasalahan-permasalahannya, ada permasalahannya. Nah, setelah itu dari kursus JLPT setiap harinya akan mengirimkan pembahasan dari soal tersebut secara kontekstual. Artinya nggak cuma jawabannya B, jawabannya ini dan sebagainya, itu enggak. Tetapi kita bahas kenapa yang satu di option 1, 2 nggak bisa dipilih, kenapa yang ini yang dipilih dan sebagainya. Sehingga memang di sini fungsinya ada mentor sebetulnya. Si mentor atau si pengajar dia akan mengirimkan jawaban dengan pembahasan secara detail. Nah, dari situ bisa dipelajari, oh konteksnya seperti ini toh, seperti itu. Nah, nanti peserta bisa ngecek jawabannya. Kalau seandainya di pembahasan dari si mentor tadi masih belum memuaskan atau masih ada pertanyaan, nanti dicatat ada kolom catatan nanti di lembar jawab elektronik yang disediakan. Nanti itu akan dibaca oleh si mentornya. Nah, nanti seluruh pembahasan yang belum memuaskan tadi akan dibahas di akhir pekan dengan pertemuan secara online. Di sini kesempatan masing-masing siswa belajar secara privasi sebetulnya atau secara bersama dengan panduan secara langsung, secara live. Sehingga ada pertemuan live yang nanti bisa dijadikan bahan atau jadikan tempat sarana untuk pembelajaran secara
secara interaktif oleh si mentor maupun oleh pembelajar. Nah, apabila ini dilakukan secara selama 1 bulan, kita sih berharap sebetulnya sudah mulai kelihatan hasilnya. Nanti ada pretest dan post-test. Nanti setelah di pretest, si siswa bisa mengukur kemampuan kesiapannya sebetulnya berapa persen. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran selama 1 bulan, kita ukur lagi dengan post-test, dia siapnya berapa persen. Apabila ada penambahan, itu berarti berhasil pembelajarannya. Nah, tinggal penambahannya ini membuat dia siap nggak nih untuk di JLPT-nya. Kalau misalnya dia belum siap, ya berarti coba deh 1 bulan lagi latihan. Seperti itu. Nah, kebetulan kita di kursus JLPT sudah mendesain pembelajaran kayak gini juga, dan kita harap sih sebetulnya ini bisa jadi sarana tambahan ya untuk pupul lingual, bisa apa tuh namanya, bisa dimanfaatkan juga nih untuk siswa-siswinya atau misalnya untuk peserta yang ada di tempat Pak William misalnya, apabila membutuhkan drilling nih secara online karena kita nggak mungkin drilling ketemu ya karena kita terpencar-pencar tempatnya secara online nih supaya lebih efektif. Nanti pembelajaran akan menggunakan media Telegram yang semua orang sih biasanya nginstal dan ini akan kita lakukan mulai bulan Februari nanti. Jadi nanti bisa bergabung dengan kami juga yang sudah dipelajari di Pupulingual misalnya didrilkan. Kira-kira seberapa siap nih saya nih untuk JLPT? Karena berikutnya di bulan Juli kan ada JLPT. Kita masih ada waktu bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ada 5 bulan nih persiapan. Karena yakin tadi, JLPT lulus itu nggak bisa SKS, nggak bisa STIM kebut semalam. 2 hari sebelum JLPT, kemudian kita belajar mati-matian gitu. Yakin deh malah deg-degan. Yakin sekali, malah deg-degan, bingung begitu sampai di hari hanya Cokai bingung deh. Biasanya yang paling menjatuhkan Cokai soalnya kalau nggak Dokai. Begitu Dokai bacaannya panjang banget, aduh yang mana yang harus di apa tuh namanya yang dijawab harus dibaca dan sebagainya. Saya kira nanti malah akan jadi efeknya negatif. Jadi kita belajar pelan-pelan. Termasuk nanti di kursus JLPT itu di akhir kan kita berikan tips dan triknya. Bagaimana sih ngatasi soal yang begini atau soal Dokai gimana sih strateginya Dokai itu gimana? Strateginya Cokai gimana? Jebakan-jebakannya di mana sebetulnya? Itu ada bisa kita bahas sebetulnya. Nah, sedikit banyak sebetulnya kita selain mengumpulkan informasi-informasi terkait JLPT dari pihak akademisi dan sebagainya, kebetulan beberapa rekan kami juga terlibat langsung di JLPT di Japan Foundation Pusat ya. Jadi kadang-kadang apa tuh namanya ada bukan informasi, bukan bocoran sebetulnya. Ketika diskusi gitu kan, mereka memberikan saran pembelajaran bahasa Jepang untuk JLPT yang bagus itu seperti apa. Nah ini yang coba kita terapkan, semoga bisa bermanfaat sih untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin sedikit menawarkan aja, untuk misalnya nih, untuk yang mulai yang hari ini ikut di acara ini, silakan nanti linknya dari Pak William nanti. Link pendaftaran bisa di-share-kan dari Pak William. Ada promo khusus. Jadi nanti bisa diinputkan kode promo drill pupu JLPT. Nanti akan ada potongan diskon 10% untuk biaya kursusnya di kursus JLPT untuk model pembelajaran e-drill nanti bisa dimanfaatkan gitu. Ini berlaku sampai hari Jumat depan. Jadi hari Jumat depan ya, betul hari Jumat depan. Tadi saya diberitahu hari Jumat depan masih bisa dipakai promonya selama 1 pekan ini. Oke, mungkin begitu Pak William, sedikit kita belajar terkait dengan e-drill. Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi. Terima kasih banyak Pak Andi ya untuk pengenalannya. Minasan, betul sekali yang dikatakan ya, dimana kalau kita mau ujian ya, namanya ujian itu waktu belajarnya panjang ya sebenarnya. Cuma kebiasaan kita adalah menunda-nunda. Itu penyakit kita bersama biasa ya. Nah, untuk teman-teman ya, mumpung di sini ada dari Pak Andi yang punya program e-drill seperti ini, kemudian Minasan juga yang mungkin belum pernah mengikuti JLPT, seperti apa sih bentukan JLPT-nya itu, belajar yang baik seperti apa. Ya, yang ingin bertanya-tanya silakan, itu Sensei ada kirimkan ya di bagian kolom chatnya, ada link untuk Minasan bisa bebas bertanya-tanya.
Ya, kemudian kalau ada yang di sini mau langsung bertanya-tanya bisa silakan mengangkat tangan juga boleh. Kalau minasang yang malu gitu ya untuk membuka suaranya, boleh bisa langsung di link yang disediakan ya. Nah, untuk programnya sendiri, oh ini ada pertanyaan ya, langsung ada di kolom chatnya Pak Andi. Andi ada Oke, Edric ada. A2 tidak ya? Kira-kira. Oke, untuk e-drill, untuk JFT ini masih kita coba desain ya sebetulnya. Baru hari Kamis kemarin, kebetulan kita mendapatkan beberapa materi terkait dengan JFT A2 dan yang lainnya ya. Jadi kita sedang godok semuanya untuk materi JFT. Jadi nanti ditunggu aja sih launchingnya untuk yang program JFT, karena kita harus desain semuanya dari mulai soal mana yang harus kita keluarkan, cara drillnya yang efektif seperti apa, dan sebagainya. Untuk sementara kita masih menyediakan untuk yang JLPT dulu dari mulai N5 sampai N1 kita sudah sediakan, bisa dibagikan nantinya. Wah, mantap sekali ya. Kalau misalnya ada yang JFTA2 untuk teman-teman yang belajar bahasa Jepang tujuannya untuk bekerja dengan visa PT gitu itu akan sangat terbantu. Kemudian di sini ada pertanyaan juga ya, ada durasi persiapan kursus JLPT ini berapa lama ya Pak? Oke, untuk durasinya sih 1 bulan. Per bulan kita buka ya. Jadi awal Februari kita mulai kelas baru sampai akhir Februari. Kemudian nanti Maret kita buka kelas baru sampai akhir Maret. Terus sampai nanti di bulan terakhir sebelum ada JLPT, berarti bulan Juni kita akan buka terus. Jadi sampai detik-detik terakhir sebelum JLPT Ya. akan tetap kita coba kita coba latih semuanya supaya tetap bisa siap nih, bisa prepare. Jadi misalnya nggak bisa gabung di bulan Februari, nanti bisa gabung di bulan Maret misalnya. Nah, nanti kalau bisa digabung di bulan Februari juga di Maret, kira-kira perlu nggak? Nanti dicek di post-test, nanti kira-kira butuh persiapan lagi nggak? Kalau butuh persiapan lagi bisa ikut di kelas Maret. Karena nanti dari mulai bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu soal yang akan kita bahas, ya. Jadi yang akan dipergunakan sebagai bahan pembelajaran tidak akan pernah sama. Jadi kebetulan kita sudah punya, kalau kita bisa bilang ribuan soal, sebetulnya kita bisa siap share untuk semuanya, kita bahas satu persatu. Jadi soal untuk tiap bulan-bulannya itu tidak akan pernah sama. Dan tidak juga random. Artinya soal yang keluar kemarin keluar lagi di bulan berikutnya gitu, itu sangat kecil sekali. Karena kita coba godok semuanya supaya experience atau pengalaman untuk mengerjakan soal itu tadi berbeda-beda. Seperti itu Pak William. Baik, ya, jadi kalau durasinya minasan bisa ikuti tadi dijelaskan 1 bulan bisa dapat sampai 360 soal ya. Iya. Itu 2 kali mengikuti JLPT minasan. Iya, ikut dua kali JLPT. Ya, kalau minasan latihan 1 bulan 2 kali JLPT, ya, jadi persiapan 5 bulan minasannya bisa 10 kali JLPT. Ya pasti bulan Julinya udah instingnya gitu ya, bagaimana kita soalnya biasa dengan polanya. Itu kata kunci yang bagus sekali tuh Pak William, instingnya. Jadi sebetulnya yang terasa sekali ketika kebetulan saya bertanya ke teman-teman yang juga bukan hanya pengalaman pribadi ya, ke teman-teman yang lulus JLPT N1 dengan sukses nih, skornya tinggi-tinggi misalnya. Itu mereka mengatakan saya ngerjainnya dengan insting. Berarti bagaimana caranya melahirkan insting itu tadi, yaitu drilling sebetulnya. Saya kenal teman yang memang juga sama Pak ya, walaupun bukan teman Indonesia, teman luar, dia ikut ujian N1 7 kali. Yang dikali ke-7 dia nilai sempurna. 100%. Sama jawabannya. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena biasa. Betul. Udah 7 kali saya ikut JLPT. Kurang kerjaan memang orangnya. Ya. Kemudian berarti kalau 7 kali itu berarti ikut di bulan Februari, Maret, April ya, udah cukup itu. Oh iya betul sih. Oke, ini ada pertanyaan dari teman kita lagi. Ada siang Pak Andi, maaf saya ingin bertanya mengenai e-drill yang disampaikan. Juga diberi penjelasankah dari setiap soal atau belajar seperti mengikuti kelas online-nya? Terlebih dahulu yang diberi materi, kemudian baru bahas soal. Oke. Kita langsung ke soal, karena kalau drill itu diasumsikan sudah ikut pembelajaran ya.
sudah belajar misalnya di buku lingual misalnya, sudah punya materi sedikit banyak sudah punya materi, sudah punya bekal, kemudian masuk ke drilling. Sehingga kita di web kita sebetulnya insya Allah nanti mulai hari Selasa sudah kita buka ada link untuk self check namanya, self assessment. Jadi untuk mengetahui saya seberapa siap sebetulnya ikut JLPT. Nah, nanti bisa dicoba tuh gratis soalnya di situ, bisa dicoba dicek-cek, dikerjakan soalnya. Nanti akan muncul skornya, berapa skornya. Nah, kalau skornya itu tadi misalnya di situ ada saran kami untuk Anda ikut pelatihan atau saran kami Anda butuh apa lagi dan sebagainya, nanti bisa baru dilanjutkan ke kursus JLPT-nya. Jadi bisa dicek dulu sebetulnya. Sehingga, nah nanti kalau untuk pembahasan setiap soalnya itu akan didetailkan. Jadi setiap soal yang dikeluarkan, misalnya hari ini ada 12 soal, nanti 12 soal itu semuanya akan diberikan penjelasan secara terperinci. Seperti itu. Berarti memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain minasanya. Jangan hanya, wah ini mau ikut JLPT, ya udah tunggu nanti bulan dekat-dekat ujian, terus langsung latihan soal aja. Nah, sama dengan bertempur, Minasa nggak punya ini, nggak punya pistol gitu ya, nggak punya apa, belum persiapan Minasa. Jadi belajar materinya, gitu ya, dipersiapkan baik. Kemudian setelah belajar, Minasa latihan soal, drilling soal, begitu ya. Tidak bisa dipisahkan satu lain. Bagus sekali, ya silakan kalau ada yang mau bertanya kembali. Di sini ada pertanyaan dari yang tangan yang untuk bertanya juga boleh ya. Di chatnya kembali ada mau tanya kalau JFT A2 itu bisa diikuti masyarakat umum atau hanya untuk profesi? Kalau ini mungkin konteksnya sedikit berbeda ya. Agak spesifik ini, tapi setahu saya untuk JFT itu bisa masyarakat umum. Bisa masyarakat umum. Kebetulan pekan kemarin saya sedikit ngoprek-oprek itu, apa tuh namanya, dokumen-dokumen terkait dengan JFT ya terkait dengan bagaimana kita menyusun kurikulum dan sebagainya. Masyarakat umum bisa sih sebetulnya dia ikut untuk ngetes kemampuan, tetapi JFT A2 itu kan sebetulnya memang digunakan, dia mengukur kemampuan bahasa Jepang yang lebih umum ya, artinya lebih standarnya lebih di bawah dari JLPT sebetulnya karena dia digunakan untuk bisa bekerja sebetulnya. Sehingga kalau dari sisi kemampuan JFT A2 itu di bawah JLPT karena untuk memperlancar proses imigrasi dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya ini sedikit saran ya, karena beberapa informasi kami dapatkan untuk kemudahan apabila yang bekerja itu sebaiknya JLPT tetap JLPT itu lebih mudah kalau misalnya bisa. JFT itu membantu untuk masuknya. Nanti ketika di sana tetap lebih baik itu JLPT. Nah, apakahnya itu hanya untuk profesi tertentu? Enggak sih, tetapi kalau misalnya mau ke akademik jelas JFT belum bisa dipergunakan. Seperti itu. Baik. Wah, terbantu sekali ya kita. JFT memang dia masih berada di bawah, bisa diikuti oleh umum ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan kembali. Minasan kalau memang mau bertanya secara kolom chat ya, itu saya sambil sharekan aja ya. Baik, saya sambil izin share Pak ya. Jadi kita siapkan tempat Minasang untuk bertanya ya dengan alasan kalau webinarnya sudah selesai, Minasang masih bisa tetap bertanya. Kemudian Minasang masih bisa melihat pertanyaan dari teman-teman yang lain Minasang ya. Nah, untuk pertanyaannya bisa melalui mana ya? Silakan dari ya, ini yang saya kirimkan di kolom chat ini ya. Oke ya, dari linknya silakan Minasang bisa tulis-tulis juga di sana ya. Nah, jadi saya sambil copy paste yang tadi. Nah, ini ada pertanyaan, berarti nanti ada soal cokai juga ya, Sensei ya, Pak Andi? Iya, kita sedang coba desain untuk yang cokai ini tadi supaya lebih efektif seperti apa. Nanti ada soal cokai juga. Jadi semua materi ujian, materi drillingnya adalah semua komponen yang ada di JLPT akan kita berikan semuanya. Karena itu kita pakai Telegram karena itu yang paling mudah sebetulnya dan sangat ringan sekali. Jadi lebih tidak terlalu berat di handphone juga dan lebih enak untuk dipergunakannya. Baik. Bagus sekali ada ya. Kemudian kita lihat berikutnya ya. Di sini ada pertanyaan dari Pipit Sang juga ya. Yang seminggu sekali Zoom itu apa yang dibahas? Yang seminggu sekali di Zoom itu kita membahas pertanyaan yang belum jelas nih. Dari tadi hasil catatan tadi ya di lembar jawab tadi. Di lembar jawabnya apa yang kira-kira belum dipahami dan sebagainya kita bahas. Kalau misalnya itu sudah clear semuanya, kita bisa membahas
tips dan trik dari dari pengerjaan soal-soal JLPT yang bisa kita share ke semuanya seperti itu. Bagus sekali. Ya, teman-teman silakan yang mau bertanya kembali, ya, bisa bertanya secara langsung mengangkat tangan boleh, ya, atau Minasang bisa mengirimkannya ya di kolom ini. Ya, itu. Mengirimkannya jangan di komentar Minasang ya. Komentar ini tempat Sensei menjawab Minasang ya. Oke. Kemudian, nah ini dari Pipit Sang ya, yang mengangkat tangan kita utamakan dulu. Pipit Sang silakan. Gimana saya? Semoga ini saya untuk JLPT tuh yang ini buat saya sih yang jadi sebenarnya doka ya. Maksudnya doka itu pasti setiap JLPT ada deh 3 sampai 5 soal yang ngitung kancing ya, Bapak. Maksudnya itu gini Minasang, A, B, C, D gitu yang mana gitu. Walaupun udah dapet tips jangan dibaca semuanya gitu yang ini poin pentingnya, tapi ya paling yang disimak. Nah, ya. Idril ini mengcover itu maksudnya dokai gimana caranya biar lebih efektif gitu. Oh, tentunya kita bahas apa tuh namanya di akhir pekan, salah satunya tips, dan ini yang sering kali kemarin ketika kita coba trial ya ke beberapa orang ya. Untuk dokainya nih, ini tips yang bagus kayak apa gitu kan. Ada beberapa tips ya. Kalau yang tadi disebutkan sama Mbak Pipit tadi, dokai itu jangan dibaca semua gitu kan. Malah sebetulnya jangan di situ. Trik untuk mengerjakannya nggak di situ, tetapi malah kita melihat apa yang aneh dari jawaban. Nah, apa yang aneh dari jawaban itu kalau kita terbiasa mengerjakan soalnya, instingnya keluar nanti. Bisa kelihatan, oh ini yang berbeda. Nah, ini kemarin terjadi sama saya ketika mencoba, Desember kemarin saya ikut JLPTN 1, ada satu dokai yang saya nggak cukup waktu untuk baca semuanya, ini panjang banget. Gitu. Dan mungkin kalau yang ikut JLPTN 1 kemarin ada satu soal yang panjang banget, saya ngitung waktunya kok nggak cukup ya waktunya gitu. Akhirnya saya coba lihat soalnya apa, jawabannya yang paling aneh yang mana nih? Langsung kelihatan ceting. Begitu keluar ruangan, saya cek di kamus misalnya gitu kan. Saya cek, oh ternyata benar jawabannya. Oh berarti trik seperti ini nih yang sebetulnya sangat kita butuhkan nih untuk ngerjain. Karena sebetulnya untuk bisa lolos JLPT itu kan sebetulnya kita bisa mengerjakan soal saja gitu kan ya. Berarti kan trik untuk memecahkan soalnya itu tadi yang jadi penting sebetulnya. Nah, di situ coba nanti kita bahas lebih lanjut di setiap akhir pekannya selama pakai menggunakan Zoom seperti itu. Wah, menarik banget. Itu tips doka itu yang kita semua perlukan minasanya. Baik, semakin tinggi level JLPT-nya biasanya doka itu jadi musuh besar minasanya. Kemudian, ini ada teman-teman yang bertanya kembali ya. Tadi ada ya ini ada terkait soal-soal yang diberikan di kelas ini dari soal-soal JLPT tahun berapa Sensei? Soal-soal yang diberikan yang akan kita pergunakan nanti dari ketika pertama kali N digunakan ya. Jadi kurang lebih tahun 2000 berapa ya, saya agak sedikit lupa, itu udah cukup lama. Jadi kita ada bank data di situ, termasuk kita akan menyelipkan soal-soal yang dulu ketika JLPT masih menggunakan level Q, terutama untuk jenjang di N1 dan N2. Karena sebetulnya mungkin sedikit common sense ya, kita yang perhatian terhadap JLPT itu level yang baru muncul dari pergantian level yang pakai Q dulu, EQ, NIQ, SunQ sampai YongQ, kemudian jadi N itu ada pada level 3 sebetulnya. N3 itu nyelip sebetulnya. Dulu jenjang antara YongQ dan SunQ ke NIQ itu tinggi banget, lebar banget. Jadi orang yang SunQ aja itu udah keren lah, istilahnya udah keren standar gitu kan. Begitu dia NIQ, udah levelnya dia bisa baca buku akademik dan sebagainya. Tapi dengan adanya di level N3 sekarang jembatannya jadi ada. Nah, level N3 ini sebetulnya levelnya NIQ-nya dulu agak diturunin dikit. Ada beberapa tata bahasa yang nggak dikeluarkan, kanjinya juga dikurangkan, itu aja sebetulnya. Jadi kalau buat yang pengen belajar di level pengen lulus di N1, N2, sebetulnya kita berlatih di EQ, NIQ itu sudah Zeta ini Gokaku. Gitu. Buat teman-teman mungkin ini yang belajarnya gitu ya, bukan dari 20 tahun lalu, baru-baru minasanya mungkin tidak mengenal itu Q itu apaan sih. Jadi dulu itu sistem JLPT bukan pakai JLPT N1 sampai N5. Dia pakai Q minasanya.
Jadi ada perubahan sistem ya. Nah, yang akan dipakai oleh Pak Andi dari sebelum sistem Q itu sebelum sistem JLPT diadopsi ya. Jadi dari masih sistem Q kemudian dipasangkan begitu ya dengan sekarang juga JLPT. Sistem JLPT N-nya ini telah diadopsi. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Kemudian kita lihat lagi apakah ada pertanyaan lain. Minasan yang mau angkat tangan juga boleh ya. Di sini ada untuk yang mengikuti kelas E-Drill ini. Apakah bisa bebas mengikuti ujian soalnya dari tingkat manapun atau hanya satu tingkat yang ingin diikuti? Oke, karena nanti kalau bisa lompat-lompat kan kebingungan ya. Kebingungan belajarnya gimana, jadi kita golongkan itu per kelasnya, per N-nya jadinya. Nah, kalau misalnya pengen ikut banyak kelas, berarti harus register di beberapa kelas berarti. Register di beberapa kelas. Soalnya kalau misalnya satu kelas bisa mengakses semua dan semua orang bisa melakukan hal yang sama, nanti kebingungannya itu anak yang misalnya yang belajar di N5 nih, dia ngelihat pembahasan N1 kan pusing juga. Jadi kita sudah siapkan kelas-kelas di Telegram itu sesuai dengan jenjang N-nya. Seperti itu. Jadi, tapi kita nggak membatasi ya Pak William, kita nggak membatasi yang saya cuma bisa ngakses satu kelas atau kita cuma bisa join satu kelas. Misalnya ada yang mau N3 dan N2 misalnya, silakan aja diregister di dua tempat, nanti bisa belajar di dua kelas tersebut. Jadi silakan disesuaikan. Minasa mungkin yang targetnya, oh tahun ini saya ambil N3 aja dulu gitu ya. Tapi belajarnya masih tetap lanjut belajar N2 ya gitu ya. Nah, itu nggak masalah. Ya, yang penting Julinya dapat N3 dulu ya. Ya, nanti ambil jenjang N3-nya. Kalau misalnya mau keduanya bisa ambil juga ya, bisa lebih. Terima kasih. Kemudian di sini ada pertanyaan, Sensei mau tanya. Tadi dibilang akan diberikan soal drill setiap hari. Itu terhubung ke suatu link, apa ada sebuah modul ajar yang isinya latihan soal harus dijawab? Oke, kita nggak pakai link keluar. Jadi tetap pembahasan hanya ada di dalam kelas Telegram yang kita sediakan. Dan itu nggak bisa dikopikan ya. Jadi kita kunci di situ, tidak bisa dikopi. Takutnya kalau dikopi itu kok nggak bisa dikopi, kenapa sih? Soalnya dikopi, dicariin di internet, tahu jawabannya, terus kemudian dijawab. Nah, nanti kan jadi nggak belajar. Jadi tetap kita kunci soalnya supaya hanya bisa dijawab di situ saja. Seperti itu. Dari situ kemudian kita bisa cek. Ya. Baik, nah itu kebiasaan Minasa ya. Itu. Sekarang zaman kini ya, internet soal-soal ujian sekolah dasar, SMP, SMA Minasanya. Bisa dicari di internet semua ada jawabannya Minasa. Iya, pada pinter-pinter. Padahal nanti kalau pas JLPT kan nggak bawa internetnya. Iya, sekali lagi tujuannya harus benar Minasa. Tujuan kita bukan cari 100 di pemantapan. Tujuan kita adalah cari nilai sempurna di ujiannya. Betul sekali. Oke, kita lanjut. Di sini ada dari pertanyaan Audrey Sang ya. Konnichiwa Andi Sensei ya Pak Andi. Saya ingin bertanya mengenai kelas drilling, ingin mengikuti kelas E-Drill N1, tapi baru ingin mulai belajar. Ya. Oke, saya ingin menggunakan kesempatan mengikuti kelas ini untuk membiasakan diri dengan soal yang satu. Mengerjakannya sambil belajar-belajar ringan gitu ya. Kalau sehari 12 butir memang rasanya tidak terlalu berat gitu ya. Yang ingin saya tanyakan apakah pembelajaran tersebut efektif atau tidak untuk memulai pembelajaran N1. Bagaimana menurut Anda? Berarti sekarang baru belajar N2 ya berarti ya. Tapi untuk persiapan ke N1. Boleh, dan sebetulnya ini agak sedikit membongkar rahasia nih. Saya kan kebetulan di kampus ngajar untuk yang advanced Japanese. Dan situ kadang-kadang untuk anak-anak yang N3 saya selipin soal N2. Sehingga mereka tanpa sadar bisa mengerjakan itu, baru saya buka ini N2 loh sebetulnya soalnya gitu. Akhirnya muncul semangat di situ. Nah, begitu juga yang N2. N2 kita selipin soal N1, kita bisa ngerjain nih ternyata. Muncul PD-nya kan. Nah, itu sebetulnya akan membantu nanti di ketika hari H-nya, ketika hombanya nanti di JLPT, kita sudah merasa saya berapa kali bisa kok ngerjain soalnya, kok ada rasa percaya diri. Nah, itu butuh banget. Karena yang paling dihancurkan dulu ketika awal kita masuk ruangan JLPT itu adalah PD. Percaya diri. Deg-degan, nggak pede, dan begitu buka soal, aduh kok soalnya kayak gini, pedenya udah hilang duluan. Akhirnya makin ke belakang makin makin nggak pede, akhirnya udah nyerah gitu. Seperti itu kadang-kadang. Saya setuju Pak. Ya, mari kita mengenal gitu ya, terbiasa dengan soalnya lebih ini ya.
kita lebih terbiasa ya, lebih percaya diri ya. Nah, ini ada yang menanyakan tentang harga paket belajarnya berapa. Nah, ini kita jawab di bagian akhir minasanya. Kita akan lihat dulu untuk pertanyaan berikutnya satu lagi. Sensei, saat Zoom pembahasan soal ada rekaman tidak Sensei? Takutnya pas jadwal Zoom saya tidak bisa hadir atau sedang bekerja. Oh, tentunya ada ya. Makanya kita menggunakan Zoom sehingga ada rekaman tetap kita nanti akan taruh di kelas. Jadi siapapun bisa mengakses walaupun nggak hadir. Jadi untuk yang Zoom itu apabila memang berhalangan nggak ada masalah. Jadi tetap pembahasan akan tetap kita sampaikan nantinya dalam bentuk rekaman, di situ bisa dicek. Dan kalau misalnya dari rekaman tuh masih bingung nih, misalnya seperti itu, tanya bisa. Jadi kan ada fungsi replay sebetulnya di dalam postingan kita nanti di kelas, bisa di-reply di situ, tolong dong jelasin bagian ini lagi, kan? Atau lebih detail masalah ini. Nanti kita akan bisa terangkan lagi baik dengan secara tertulis maupun dengan video. Seperti itu. Oh, bagus sekali ya. Kalau misalnya secara tertulis kurang jelas, ya akan disiapkan dalam bentuk video. Nah, itu luar biasa sekali. Menarik sekali ya, bisa bebas bertanya. Nah, untuk aksesnya sendiri, Pak Andi, karena kan programnya 1 bulan ya, tiap 1 bulan. Betul. Kalau misalnya sudah selesai programnya, apakah mereka masih bisa akses rekaman tersebut? Kalau untuk nanti setelah program kita akan sediakan e-book, isinya adalah pembahasan soal yang sudah kita bahas selama 1 bulan itu tadi, dan juga rekaman dari Zoom yang sudah terjadi tadi. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk mendownload semuanya. Setelah selesai di-download, baru kita akan tutup lagi, kita kunci lagi berkas-berkasnya seperti itu. Oh, baik. Akan diberikan Di akhir bulan kita akan betul ya, rekaman dan juga dikirimkan e-booknya. Wah, ini bagus sekali. Oke, ya videonya bisa di-download nggak Sensei? Akan diberikan kesempatan untuk mendownload ya, berarti bisa. Iya betul. Nah, kita langsung saja minasang ya, itu yang Sensei kirimkan di grup chat ya, di kolom chat minasang ya. Mari kita lihat sama-sama ya, ini diberikan kode diskon juga ya oleh Pak Andi. Ya, terima kasih banyak Pak Andi ya. Oke, bisa diakses melalui link yang disediakan. Ya, kita mau sambil lihat sama-sama minasang ya. Coba kita lihat ya. Saya sempat lihat tadi untuk bahasanya sendiri. Menarik buat saya. Ya, kita mau lihat. Ya. Minasang bisa silakan mengakses seperti minasang mendaftar Zoom ini, webinar ini begitu ya. Nah, kita juga ada di sini sudah Sensei taruh untuk pendaftaran kelas e-drill-nya. Ya, kita bisa lihat di sini. Minasang akan diarahkan di sini ada pembagian N1, N2, N3, N4, N5. Ya, kalau kita lihat satu-satu ya. Oh, di sini sudah langsung ada harganya di sebelah kanannya ya. Iya. Iya, luar biasa ya. Kemudian di link yang paling atas itu ada sebetulnya trial. Nah, coba di sini seberapa siap itu. Ini nanti mulai Selasa bisa diakses untuk persiapan diri. Coba dicek aja deh. Dicek, Selasa, nanti bisa latihan di situ. ya, Selasa yang akan datang ini. Selasa depan. Karena ini kan hari Senin libur ya. Jadi admin-admin kita libur semua. Jadi baru bisa kita open nanti hari Selasa. Insya Allah kita udah siapkan di situ. Nanti diklik yang paling atas saja itu. Berarti kita cek dulu kemampuannya minasang ya, kemudian ketika sudah dicek, wah ini luar biasa ini tim khususnya ya, kita mau lihat dulu Pak ya. Ada dari Pak Andi, ada Kartika Sang, ya, ada ini, wah, sepertinya siswanya Pak ya. Ini sebetulnya untuk tim konten kita, jadi yang membantu kita untuk menyusun konten dan sebagainya. Di samping ini masih ada admin-admin kita yang siap membantu semuanya. Oke, ini kalau Selasa kita klik link ini, kita bisa untuk tes kemampuan kita ya JLPT-nya. Betul sekali. Baik. Oke, kemudian di sini kalau kita lihat ya, mau lihat yang mana minasanya? Coba kita lihat dari N5 minasanya. Bisa diklik. Nah, di situ di deskripsi ada, bisa diklik lagi itu deskripsinya ada fasilitasnya apa saja dan sebagainya. 12 soal setiap hari, total 360 soal. Ya. Kemudian self assessment test, konsultasi. Ya, ini 4 kali yang setiap akhir pekan itu Pak ya. Setiap akhir pekan. Dan di akhir sesi ya akan diberikan e-book
ya, dan kesempatan untuk mendownload rekamannya. Bagus sekali. Iya. Nanti kalau kita klik di buy now, kemudian di situ ada add voucher. Oh, di sini kita taruh yang kode diskon tadi. Betul, diklik saja di add vouchernya, nanti tuliskan aja kode promonya tadi. Kode promonya ya. Ya. Drill full JLPT. Mari kita lihat. Oh, masih belum bisa. Sepertinya kata-katanya tadi yang sedikit. Oke, mungkin ini ada sedikit teknis minasanya, kata-katanya mungkin saya salah. Drill pupu JLPT, nggak pakai L, Pak. Oke. Nah, pupu JLPT. Nah, di sini ada diskon 10%. Oh, berarti kalau yang N1, mari kita lihat sama-sama minasan ya. N1 dia 100.000 gitu ya. Fasilitasnya sama Pak ya, N5 Sama persis, iya sama. Cuma kan karena jenjang setiap N kan berbeda, berarti isinya berbeda-beda nantinya. Oke, bisa dipakai, luar biasa. Nah, untuk pembayarannya sendiri, dia bisa gunakan apa aja Pak? Macam-macam, bisa menggunakan baik itu Shopee Pay, kemudian GoPay dan sebagainya, transfer bank juga ada. Ya, oh ini ya. Isi form, kemudian Pembayarannya bisa pakai QRIS, OVO dan sebagainya. GoPay kayaknya belum deh, saya lupa. GoPay belum. ya, harusnya ini sudah lebih cukup, lebih dari cukup Pak ya. Ya, transfer BCA bisa. Kalau misalnya yang dari yang sedang di Jepang Pak, berarti mereka ambil dari Bank Indonesia ya? Bisa dari Bank Indonesia. Atau kalau misalnya dengan, saya nggak tahu sih, kalau di Jepang tetap bisa ya dengan Shopee dan sebagainya, sepertinya tetap bisa nyala. Kemarin ada beberapa siswa yang mereka daftar dari Jepang sebetulnya. Dan mereka pakainya transfer bank biasa, pakai apa e-banking. Baik. Pakai e-banking biasa ya. Berarti minasa yang sedang di Jepang ya, pakai untuk mobile banking, e-banking yang ada di Indonesia ya. Kalau belum ada apa namanya ya, belum ada saldonya di sana, isikan saldonya dulu. Bisa remittance, bisa apa, kemudian baru pembayaran di sini. Atau minta tolong teman Indonesianya yang ada saldo, nanti minasang pembayaran langsung ke orangnya bisa. Oke, nah ini ada yang mau bertanya kembali ya. Drillnya non-stop Senin sampai Minggu ya, Sensi? Atau ada jedanya? Bagaimana Pak? Nggak ada jedanya. Kita sebisa mungkin setiap hari 30 menit Ya. kita manfaatkan untuk belajar terus. Tidak ada jeda, biasa. Tidak ada jeda. Masa Selamat belajar. 30 menit masih dijedain juga. Ya, selamat belajar. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi ya, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Kita lihat. Ya, ada dari Briansang. Permisi Sensi, ya itu pendaftaran alangkah baiknya di awal bulan ya Pak. Apabila daftar di pertengahan bulan, apakah akan ketinggalan materi atau soal yang sudah dibagikan? Bagaimana ya Pak? Iya. Jadi kalau bisa sih sebelum masuk ke bulan berikutnya kita udah daftar dulu. Karena nanti kalau misalnya di tengah Februari kita daftar, otomatis akan diikutkan di kelas Maret jadinya. Seperti itu. Jadi kalau untuk mulai kelas Februari besok, pendaftaran kita buka sampai akhir bulan Januari. Untuk kelas Februari. Nanti di kelas yang mendaftar di mulai masuk Februari, nanti di link di web kita itu udah langsung berubah pendaftaran untuk kelas Maret seperti itu. Jadi kalau Februari daftar baru bisa Maret. Kalau bisa sih secepatnya ya, karena kadang-kadang kita bisa close sewaktu-waktu kalau misalnya jumlah kelas sudah terlalu banyak karena nanti takutnya nggak efektif pembelajarannya, kita bisa close sewaktu-waktu. Jadi sebaiknya secepat mungkin sih di awal bulan atau untuk bulan berikutnya misalnya masuk aja dulu, nanti kita akan sediakan linknya untuk bisa nunggu di kelas sambil nanti kita akan berikan beberapa materi sambil nunggu yang lainnya seperti itu. Sebaiknya mendaftar di sebelum memasuki bulan berikutnya supaya nggak tertinggal minasa akhirnya masuknya di kelas yang bulan berikutnya lagi gitu ya. Kemudian ya mungkin ini ada pertanyaan singkat. Sensei untuk Zoom drill-nya dimulai jam berapa ya? Untuk Zoom drill-nya ini ya untuk berarti di akhir pekan ya berarti ya. Nanti untuk yang di akhir pekannya kita akan berikan survei dulu di kelas mau jam berapa gitu. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan waktu yang disepakati bersama, nanti kita adakan di situ. Nanti kita sediakan opsi waktunya. Karena kalau misalnya mentok nih di opsi waktu yang disepakati bersama ada yang nggak bisa, ya udah kita pakai kita
kita misalnya yang nggak bisa hadir bisa menggunakan rekaman yang kita sediakan nantinya. Disepakati suara yang terbanyak ya. Baik. Oke. Sepertinya semua sudah terjawab. Minasang, apakah ada pertanyaan Minasang yang masih belum terjawab? Ya. Di dalam hatinya mungkin ada yang masih terpendam, Minasang. Tidak ada? Baik, jawab desu ka? Aman ya? Hai. Oke, Minasang ya, Sensei mengajak Minasang sekarang ya, untuk waktu kita juga sudah mendekati akhir. Untuk menghidupkan kamera, ya kita akan foto dulu bersama sebagai kenangan. Dan Sensei ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Andi, dia sudah memberikan penjelasan kepada kami. Nanti kalau ada kurang jelas, Minasang ya, kita sudah ada grupnya, Minasang mau tanya-tanya di sana boleh, ya, atau di tempat tadi ya, Minasang bisa pakai link yang ada tadi untuk bertanya. Ya, nanti akan disampaikan juga ke Pak Andi akan memberikan jawaban seperti itu. Ya. Oke ya, Minasang silakan yang mau ikut untuk foto-foto ya, dihidupkan kameranya. Sekali lagi Pak Andi, terima kasih banyak ya. Kita mau foto dulu bersama ya Pak Andi, kalau bisa silakan ikut Pak. Ya.